Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan santri-santri SMA Baitul Quran Yogyakarta. Nah, semoga selalu diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini masih bersama saya Muhammad Al-Faruqi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, masih dengan tema Aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang At-Ta'rif Asmaul Husna atau pengertian Asmaul Husna itu apa? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jumlahnya? Ya, bagus, 99 nama. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah belajar tentang nama Allah Al-Karim. Apa nama artinya Al-Karim? Ya, Maha Mulia. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga, nama dari Allah SWT yang kedua itu Al-Mu'min. Al-Mu'min apa artinya? Ya, aman, ketenangan hati. Allah SWT dapat menenangkan hati makhluknya. Kemudian nama Allah yang ketiga yaitu Al-Wakil atau Maha Mewakili atau Maha Memelihara. Allah SWT yang memelihara makhluknya atau ciptaannya. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah ingat? Oke. Kalau sudah ingat, kita lanjut ke nama Allah yang keempat yaitu adalah Al-Matin. Apa itu artinya Al-Matin? Ada yang sudah baca buku sebelumnya? Ya, Al-Matin adalah Maha Kukuh. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Matin yang artinya Maha Kukuh. Maha kukuh apa? Maha kukuh terhadap prinsipnya. Maha kukuh terhadap kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki prinsip yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Begitupun dengan kekuatannya, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah yaitu surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, Allah mempunyai kekokohan. Allah Maha Kokoh. Allah itu tidak akan bisa ketukar mengasihkan rezekinya kepada makhluknya. Rezekinya Ahmad tidak tertukar dengan rezekinya Yasir. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala sudah menerapkan prinsipnya. Ahmad akan mendapatkan rezeki sekian. Yasir akan mendapatkan rezeki sekian. Bella akan mendapatkan rezeki sekian. Nadia akan mendapat rezeki sekian. Allah sudah menentukan. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Nadia mau dikasih rezeki sama Allah bulan ini mendapatkan uang 50 juta. Tapi Belanya minta Allah, ya Allah jangan dong gitu. Bella, Nadia jangan dikasih uang 50. Yang 50 untuk saya aja. Gak mungkin. Gak mungkin akan tertukar.
Allah memberikan hadiah 50 juta, ke Bella 30 juta misalkan. Nanti kita akan membahas mengapa Allah memberikan rezeki seperti itu berbeda-beda secara kuantitasnya. Oke, paham ya? Allah itu maha kukuh. Allah itu maha kokoh, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Semua sesuai dengan prinsipnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, berikutnya adalah nama Allah Al-Jami. Apa itu Al-Jami? Oke. Ya, benar. Al-Jami adalah maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya. Mengumpulkan apa yang dikehendakinya. Mengumpulkan apa? Teman-teman tahu? Allah itu maha mengumpulkan. Oke, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 9. Coba kalian bisa baca? Ya, kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan makhluknya sesuai dengan hatinya mereka. Jadi begini teman, kalau kalian di dunia itu hatinya suka dengan orang-orang yang di terminal, yang suka tawuran, ya nanti di akhirat, di padang mahsyar kalian akan berkumpul dengan orang-orang tersebut. Maka ada yang mengatakan di dalam hadis itu kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan mereka. Ya, hati kita suka atau cinta dengan Nabi Muhammad, kita nanti di akhirat akan berkumpul dengan orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Kita suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sodako. Kalau kita hatinya dekat dengan mereka, kita sering berkumpul, kita sering sodako bareng, nanti kita akan berkumpul bareng sama mereka di padang mahsyar. Akan terlihat. Jadi di dunia siapa yang suka berkumpul sama orang-orang yang soleh? Siapa yang suka terhadap orang-orang yang soleh? Siapa yang suka terhadap hamba-hamba Allah yang ahli ibadah? Nanti mereka akan berkumpul semua di situ. Jadi satu. Allah yang akan mengumpulkan. Semoga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam kumpulan orang-orang yang ahli ibadah dan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Amin. Oke, berikutnya nama Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah Al-Adl. Apa artinya? Pasti teman-teman sudah tahu, Al-Adl itu adalah Maha Adil. Sip. Ya, Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala memiliki Al-Adl atau Maha Adil. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah
tercantum di dalam Al-Quran. Allah itu maha benar dan maha adil. Kita sambung dengan sifat yang tadi sebelumnya. Mengapa Nadia dikasih 50 juta, Bilnya 30 juta? Allah maha adil. Karena kebutuhan Nadia dan kebutuhan Bella itu berbeda. Allah memberikan rezekinya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai kebutuhan semua makhluknya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, jangan menganggap ketika kita dikasih uang 30 juta, ya Bella, dikasih uang 30 juta, itu udah cukup. Jangan iri sama orang yang dikasih Allah itu 50 juta. Bagi mereka juga sudah cukup. Kalau mereka dikasih 30 juta, tidak akan cukup. Misalkan anaknya akan kelaparan atau rumahnya akan disita, misalkan gitu. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan porsi-porsinya masing-masing secara adil. Misalkan contoh lain, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penyakit kepada orang, misalkan mengapa seseorang itu harus diamputasi kakinya. Ya, kalau tidak diamputasi, penyakitnya akan menular. Tapi mereka masih hidup. Ya, gitu kan? Kalau tidak diamputasi, tidak akan kuat dan akan meninggal. Ya, itu sudah keadilan Allah Subhanahu wa taala itu udah pasti adil. Tidak ada yang tidak adil bagi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, adil itu juga menempatkan sesuatu sesuai dengannya. Ya, jangan berlaku zalim. Oke, berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat al-akhir. Apa? Al-akhir, yaitu maha akhir. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-akhir atau maha akhir. Dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat 3, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan yang pertama dan Tuhan yang terakhir. Tidak ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Maka jangan sampai kita berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Allah yang akan menghancurkan itu semua, bumi dan seisinya. Ya, jadi ketika Allah itu Tuhan yang terakhir. Jadi ini juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berdoa, tinggal tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang terbaik. Baik teman-teman, sudah paham pada 4 sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada pertemuan sekarang? Ya, alhamdulillahirabbil. Kalau kalian sudah paham, kemudian Ustaz akan memberikan tugas kalian menghafalkan 99 Asmaul Husna dengan lagu. Terserah, boleh pakai musik atau tidak. Yang penting pakai lagu, kemudian direkam video hafalan dan diupload ke YouTube. YouTube masing-masing. Kalau yang belum tahu cara upload YouTube-nya, silakan browsing di YouTube, banyak caranya. Kalau tidak bisa jabrik Ustaz. Format judulnya Asmaul Husna. Garis bawah nama lengkap siswa, PAI SMA Baitul Quran Yogyakarta. Link kemudian nanti di-share ke Ustaz ya nomornya. Oke, batas akhir Senin 24 Agustus 2020. Jangan sampai lupa. Silakan hafalkan selama 2 minggu ini, kemudian di-upload di YouTube, share ke Ustaz,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.